Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada tema 7 subtema 2, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Sebelumnya, tahukah kalian apakah sandang itu? Sandang artinya pakaian, yaitu pakaian yang dibutuhkan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Menggunakan pakaian merupakan perintah agama Islam, yakni untuk menutup aurat. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal. Lalu, apakah fungsi pakaian itu? Di antara fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Sebagaimana kita sebagai orang muslim, kita diperintahkan untuk menutup aurat. Selanjutnya, pakaian juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari gigitan serangga, dari cuaca yang tidak bersahabat, dan memberikan rasa nyaman dari berbagai cuaca. Misalnya, jika musim panas, pakaian dapat melindungi tubuh dari panas matahari, sedangkan pada musim dingin, pakaian memberikan perlindungan dari udara dingin dan hujan. Pakaian juga sebagai identitas diri. Contohnya, jika kita sekarang sebagai siswa SD, kita memakai seragam merah putih. Nanti, jika kalian sudah menduduki siswa di tingkat SMP, kalian akan memiliki seragam berwarna biru putih, sedangkan di tingkat SMA memakai seragam abu-abu putih. Selain itu, pakaian juga sebagai simbol profesi. Coba kalian amati. Untuk profesi dokter, apakah pakaian pada umumnya yang digunakan berwarna putih? Untuk profesi guru, warna apakah yang mereka pakai? Dan mungkin masih banyak lagi profesi yang lainnya. Selanjutnya, pakaian juga sebagai simbol budaya. Kita dapat mengenali budaya Jawa, budaya Minang, budaya Dayak, dan lain sebagainya dari pakaian yang mereka gunakan. Selanjutnya, pakaian juga sebagai simbol status gender untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Pada umumnya, kaum laki-laki memakai celana dan topi, sedangkan pada umumnya yang memakai gaun dan jilbab adalah kaum perempuan. Setelah memahami arti sandang dan fungsinya, marilah kita pelajari apa yang dimaksud teknologi sandang itu. Teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Sedangkan manfaat teknologi sandang adalah membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu singkat, mempercepat proses pembuatan pakaian, mempermudah proses produksi pakaian, menghemat waktu proses produksi pakaian,
dan pakaian yang dihasilkan memiliki corak dan motif yang bervariasi. Selanjutnya, marilah kita pelajari perkembangan pengolahan bahan dasar pakaian. Pada zaman dahulu, bahan dasar dan pengolahan pakaian masih sederhana. Bahan dasar dari kayu, daun, atau kulit hewan. Kayu dibuat tipis dengan cara dipukul-pukul, sedangkan daun dikeringkan kemudian dibentuk pakaian, atau dari kulit hewan yang direndam kemudian dikeringkan dan dibentuk pakaian. Pada zaman modern, pembuatan pakaian berkembang pesat. Bahan dasar yang digunakan semakin beragam. Bahan dasar yang digunakan saat ini adalah ada yang terbuat dari kapas, serat daun, bulu domba, kepompong ulat sutra, serat buatan, dan kulit hewan. Pengolahan pada zaman modern menggunakan mesin-mesin yang dapat mengolah bahan dengan canggih. Marilah kita pelajari bahan pakaian dari kapas. Kapas dapat diolah menjadi kain yang dikenal dengan kain katun. Kain katun bersifat menyerap keringat dan tidak mudah kusut saat dicuci. Kain katun nyaman untuk digunakan sehari-hari. Dari bahan serat daun. Tumbuhan rami merupakan bahan baku kain yang kita kenal kain linen. Teksturnya tebal dan kaku namun halus ketika dipakai. Kain linen digunakan untuk membuat pakaian, kain serbet, tirai, taplak meja, handuk, dan lain-lain. Sedangkan bahan dari serat sutra. Pakaian berbahan sutra terlihat sangat halus dan mengkilat. Pakaian jenis ini memiliki kualitas sangat bagus dan dikenakan pada acara-acara khusus. Selanjutnya, contoh pakaian dari serat buatan adalah pakaian yang biasa digunakan untuk baju olahraga. Bahan serat buatan kita kenal dengan kain spandek. Kain spandek banyak kita jumpai pada baju olahraga. Dari bahan kulit hewan. Kulit hewan yang sering digunakan adalah kulit sapi, kambing, dan domba. Pakaian dari kulit mempunyai harga yang tinggi. Pakaian dari kulit dapat memberi rasa hangat. Contohnya adalah pakaian jaket. Pernahkah terpikir oleh kalian bagaimana pakaian sampai pada kita? Marilah kita pelajari proses pembuatan pakaian sehingga bisa kita gunakan. Proses produksi dimulai pada saat memasuki masa musim panen di ladang kapas. Kapas yang telah dipanen oleh petani diproses di mesin untuk dipisahkan serat dan bijinya. Kemudian, serat kapas dikeringkan untuk dipintal menjadi benang. Pemintalan ada yang menggunakan cara tradisional dan ada yang menggunakan mesin modern. Setelah menjadi benang, akan disalurkan atau didistribusikan ke pabrik kain atau perajin tenun. Cara menenun juga ada yang melalui proses tradisional dan ada yang dikerjakan dengan mesin modern. Benang tersebut kemudian ditenun menjadi berbagai macam kain. Selanjutnya, di tangan para desainer atau pembuat model baju, kain akan dibuat
pola dan model baju sesuai yang diinginkan. Setelah dari desainer, kain akan diproses di penjahit baju. Menjahit baju pun ada yang dengan menggunakan proses tradisional dan ada yang menggunakan mesin. Setelah pakaian jadi, kemudian dipasarkan. Di pasar itulah kita bisa membeli pakaian sesuai kebutuhan kita. Dari sini baru kita akan memperoleh baju sesuai yang kita inginkan. Dari rangkaian tadi, bukankah sangat banyak yang berperan dan berjasa dalam ketersediaan pakaian untuk kita? Untuk itulah kita harus saling menghormati dan menghargai sesama. Kita hidup membutuhkan bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri. Untuk memperoleh pakaian saja telah melalui atau banyak profesi yang terlibat. Oleh karena itu, mari kita amati ragam pekerjaan pada proses pembuatan pakaian. Yang pertama, petani kapas yang mempunyai tugas menanam kapas. Yang kedua, peternak domba yang bertugas menyediakan bulu domba. Yang ketiga, peternak ulat sutra yang bertugas menyediakan kepompong ulat sutra. Yang keempat, pemintal, yaitu yang memintal kapas menjadi benang. Yang kelima, penenun, yaitu profesi menenun benang menjadi kain. Yang keenam adalah desainer. Desainer yang bertugas membuat pola baju. Sedangkan yang ketujuh adalah penjahit, yaitu menjahit pakaian. Selain itu, masih banyak lagi yang terlibat sehingga pakaian sampai ke tangan kita. Siapakah dia? Dia adalah pedagang. Dari pedaganglah kita membeli baju yang kita inginkan. Nah, demikian anak-anak penjelasan Bu Lili tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Semoga kalian dapat memahami. Selanjutnya, tugas kalian sebutkan pakaian yang paling nyaman dan sering kalian gunakan sehari-hari di rumah. Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.